Barangkali banyak keputusan yang kita ambil yang tidak melibatkan Tuhan. Barangkali kita tidak sabar dan menganggap Tuhan itu begitu berlama-lama dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah sakit sekian lama, walaupun sudah kita kesulitan secara finansial sekian lama, walaupun pergumulan itu terus ada sekian lama, barangkali kita sudah tidak sabar lagi. Akhirnya kita berkesimpulan Tuhan sudah tidak peduli padaku. Tuhan sudah lupa dan kita tidak yakin lagi akan kebenaran firman-Nya. Tapi Bapak Ibu ingatlah bahwa apapun konteksnya, kalau kita memilih untuk tidak sabar dan membuahkan ketidaktaatan dalam hidup kita, padahal kita seharusnya taat, kita melukai hati Tuhan. Ini mungkin juga jadi pergumulan setiap kita. Momen-momen yang begitu lama yang harus kita lalui, kesulitan yang begitu lama yang harus kita jalani, membuat kita sejenak lupa Tuhan masih pegang kendali. Tuhan masih ada. Tuhan masih setia. Tuhan masih menopang. Ada banyak hal, tantangan, godaan, kebingungan, ancaman, dan sebagainya. Dan ketidaksabaran itu mampu membawa seseorang akhirnya semakin jauh dari Tuhan. Dan tidak peka akan suaranya. Dan ketidaksabaran bisa menjadi satu penyataan hidup kita. Bahwa kita tidak ingin menunggu jawaban dan pertolongan Allah. Atau dengan kata lain, saya bisa menolong diri saya sendiri. Ketidaksabaran bisa menjadi satu statement yang tegas kepada Tuhan. Bahwa saya bisa menolong diri saya sendiri jauh lebih cepat, jauh lebih efisien dari cara Tuhan. Dan ini juga menjadi satu dilema setidaknya yang disajikan kepada pembaca. Yesus merasakan takut. Tapi juga di sisi lain, ia harus tunduk kehendak Bapa. Ada dilema juga yang dihadapi. Ia merasakan takut, rasa takut khawatir itu sungguh nyata. Tapi di sisi lain, juga bagaimana ia harus tunduk taat kehendak Bapa. Maka kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus bersabar sampai akhir. Barangkali ia bisa menggunakan kuasanya untuk mengalahkan tentara. Dia juga bisa pakai waktu yang ada untuk lari, bersembunyi, meninggalkan lokasi itu, menjauhkan dirinya dari tentara. Dia bisa. Tetapi apa yang dia lakukan justru berdoa kepada Bapa dan teguh dengan keyakinan bahwa ia akan menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa. Teguh berdoa dengan satu keyakinan dia mau taat. Respon yang tepat yang kita perlukan hari ini. Adakah kesabaran atau tidak? Ini yang menjadi penentu pada akhirnya hidup kita membuahkan ketaatan atau membuahkan ketidaktaatan. Dan dalam narasi Yesus kita melihat bagaimana hidupnya membuahkan ketaatan kepada Bapa. Ada satu respon penentu antara kita sabar atau tidak sabar. Jadi berbicara tentang kesabaran, sejatinya apa yang harus kita lakukan? Justru kita bisa mulai dengan hal sederhana ini. Ambillah waktu untuk datang kepada Bapa, berdoa untuk mencari tahu kehendaknya dan pimpinannya bagi setiap kita. Barangkali di momen kesulitan yang Bapak Ibu sedang alami, kita berpikir tidak ada waktu lagi. Sudah begitu lama aku dalam pergumulan ini. Tetapi firman Tuhan katakan sebagaimana Yesus berdoa, ambillah waktu untuk berdoa. Selalu ada waktu bagi kita untuk berdoa, untuk berlutut dan memohon pimpinannya. Kesabaran yang sejati adalah ketika kita mau berlutut dan berdoa, memohon suara Tuhan. Kesabaran bukan sekedar menahan emosi untuk kita luapkan. Bukan juga sekedar tahan menunggu dalam durasi waktu tertentu. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar tindakan pasif. Tidak berbuat apa-apa. Tapi lebih dalam lagi daripada itu. Kesabaran adalah ketetapan hati Bapak Ibu. Ketetapan hati untuk taat. Perintah Allah di saat kekecewaan. Di saat tekanan, pergumulan, ancaman, menantang iman kita. Ini kesabaran.